Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, diingatkan sekali lagi juga, ini bukanlah setting untuk gaya trading scalping ya. Ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade, yang mana dalam trading dalam satu hari dia harus close seperti itu. Nah, kalau scalping kan dia jangka pendek ya, dia bisa dalam satu hari bisa berkali-kali trade seperti itu ya. Baik, gimana kalau misalnya mau scalping gitu? Pertanyaannya ya, kalau mau scalping mungkin ya kita bisa bergabung di grup Telegram kita di TKP, tempat kumpul profit, untuk update-update mengenai scalping, seputaran trading, apapun ya, semua tentang trading, baik signal maupun mungkin mapping-mappingan gitu kan, mapping beneran maksudnya. Ada di grup Telegram ya, sudah diupdate begitu, lebih up to date lah kira-kira seperti itu, hingga kemungkinan besar nggak ketinggalan momen lah gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, dan insya Allah signal atau mappingannya respect atau high quality lah begitu. Dan mungkin juga bisa membantu teman-teman ya, kemungkinan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi recovery dari keadaan loss besar ataupun MC bahkan ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu, dan ini bergabungnya gratis loh, nggak kayak grup lain, kita gratis gitu kan. Apalagi Anda mau belajar ya, syukur alhamdulillah gratis, kita kasih gratis, tis begitu kan. Yang penting mau belajar ya, mau belajar itu aja. Dan jangan jualan. Kalau jualan, misalnya jualan signal atau grup atau apapun yang jualan, nanti saya sendiri yang akan mengkicknya begitu. Oke, kita nggak boleh jualan di situ supaya apa? Demi kenyamanan warga TKP di dalamnya ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah bergabung di grup TKP, silahkan tulis testimoninya di kolom komentar begitu. Kemudian juga mungkin ada buat teman-teman yang ada request analisis SMC pair lain, silahkan tulis juga di kolom komentar. Oke, kemudian apa lagi ya? Baik, mungkin kita langsung aja ke pair yang akan kita update hari ini, yaitu pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023, kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, untuk bias di time frame monthly dan weekly kita hanya melihat biasnya saja ya, karena memang belum close candle, jadi it's okay, nggak masalah. Jadi kita cuma lihat biasnya aja. Baik, di time frame monthly disinilah kita berada, dan kita melihat bagaimana tren besar atau bias di time frame monthly. Kita di sini melihat, kok sekilas ini kita bisa melihat ini naik ya, mestinya naik secara otak visual kita ya. Oh, ini naik nih harganya begitu kan. Nah, ini visual, tapi kita nggak bisa lihat seperti itu. Kita harus membuktikannya dengan apa? Dengan market struktur atau struktur dari pasarnya itu sendiri seperti apa, dan kita harus gambar yang namanya mapping tadi. Dan inilah keadaan di time frame monthly. Sini jelas kita melihat bahwa tren besarnya dalam masih bullish, ditandai dengan adanya boss bullish di sini, kemudian boss bullish, dan belum ada struktur lainnya, sehingga di time frame monthly biasanya adalah masih bullish atau uptrend seperti itu. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini kita. Nah, ya. Tuh, ya kan, ini belum ada struktur lain di sini. Dan
belum juga ada terjadi perubahan karakter di sini. Harga saat ini masih berada di tengah-tengah. Oke. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Dimana di weekly kita melihat biasnya seperti apa. Nah, ini dia biasnya. Kita lihat biasnya ya. Nah, ini dari awal asalnya nih dia sampai begini. Tadinya dia bullish, kemudian ada chalk bearish, sehingga biasanya adalah 50% bearish, 50% bullish. Kemudian ternyata dia ada perubahan karakter, sehingga dia berubah dari tadinya gejalanya bearish gitu ya, baru chalk doang, itu chalk saja, menjadi bullish, dengan ditandai dengan adanya chalk bullish, boss bullish, boss bullish, dan boss bullish kembali begitu. Dan terakhir, nah ini terakhir, dia ada gejala bearish lagi, yaitu dengan adanya chalk bearish di sini. Ya, ini bukan berarti bearish sudah bearish gitu, tapi baru gejala, baru simptom gitu kan. Bahwa di sini sudah ada chalk bearish, sehingga biasnya apa? Biasanya 50% adalah bearish, 50%-nya lagi adalah bullish, seperti itu. Dan harga saat ini sedang apa di sini ya? Sedang, kalau dilihat mestinya dia mitigasi imbalan dulu lah ya, gitu ya. Mitigasi imbalan nanti udah dimitigasi. Nah, cuman mitigasi imbalan ini kan dia nggak bisa langsung biasanya mah gitu ya. Dia bisa jalan-jalan dulu gitu. Namanya juga liquidity engineering, yang tujuannya apa? Tujuannya adalah menjebak para trader retail, seperti itu. Baik, kita kembali ke time frame weekly ini, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Time frame daily ini adalah mayor trend kita atau tren utama kita untuk gaya trading intraday atau day trade. Di sini kita melihat biasnya seperti apa ya? Biasnya kalau di sini ceritanya adalah dia berubah ya, dari bullish dulu, yang ini bullish ya, kemudian dia berubah turun menjadi bearish, dan ditandai dengan adanya chalk bearish dan boss bearish mengkonfirmasi bearishnya. Kemudian ternyata seiring perjalanan dia timbul ada perubahan karakter di sini, yaitu adanya chalk bullish, sehingga biasnya adalah 50% bullish, seperti itu. Oke, kemudian opsinya apa ya? Opsinya nanti tergantung ini ya, tergantung di time frame yang lebih rendahnya ya. Kalau seperti ini sih kita ngikutin perubahannya dulu gitu kan. Kita ikutin perubahannya, disesuaikan dengan jadi gini, kalau dia di sini chalk bullish, berarti nanti di time frame yang lebih kecilnya kita akan nge-buy gitu. Rencananya seperti itu. Tapi itu kita ini masih 50% ya. Jadi harus berhati-hati gitu. Kemudian kita turunkan aja ya ke time frame yang lebih rendah ya. Oh ya, saat ini harga sedang berada di area supply daily ya. Saat ini harga sedang di sini. Apakah ini respect atau enggak? Seperti itu. Nanti dicek di time frame yang lebih kecil ya. Jadi kita tahu nih saat ini kita sedang berada di area supply. Sebenarnya mestinya harusnya ya, kalau dia ini kita nunggu respect ya, nunggu respect kan, respect untuk opsi sell. Tapi kalau tidak ada konfirmasi ya jangan, ya kan gitu ya, betul. Baik, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Baik, ini terlihat kayak semrawut ya, karena kita kecilin seperti ini ya. Dan kita melihat seperti apa sih sebenarnya yang terjadi di time frame 4 jam. Tadi opsinya apa ya? Kita kemungkinan besar akan opsi buy ya nantinya, atau kita akan sell juga jika respect area supply-nya seperti itu. Nah, ini keadaan di time frame 4 jam yang menjadi POI kita atau point of interest kita, di mana kita akan berencana untuk entry di area tersebut atau di area yang sudah kita setup, yaitu di area supply ataupun area demand-nya. Seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana pergerakan harga dari hari kemarin hingga video ini dibuat sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian barat.
Di sini pertama kemarin di sesi New York itu sempat London break low dan dia hanya grab liquidity-nya doang ya, baik London maupun Tokyo. Dia belum grab liquidity yang di atasnya. Terus kemudian harga masuk kembali ke area London dan kemudian London break, tetapi hanya weeknya saja sehingga harga masuk kembali ke area London seperti itu. Dan saat ini harga sedang berada di area London kembali. Sehingga opsi terbaiknya apa nanti kita? Opsi terbaiknya adalah kita menunggu London break. Apakah dia akan London break high sehingga harga kembali menuju ke arah demand yang ini untuk memitigasi full, mungkin saja. Atau dia akan langsung memitigasi juga imbalance yang berada di atasnya hingga ke area supply yang di atasnya sini. Atau mungkin dia akan break low. Nah, kalau break low dia akan memitigasi imbalance yang di sini full ya. Kemudian karena dia sudah mitigasi 50%, mungkin dia akan mitigasi sampai full ya. Sehingga harga akan memitigasi area imbalance ini dan kemungkinan besar menuju ke area demand di bawahnya yang ini untuk mengambil orderan yang ada di dalam area sini. Nah, opsi terbaik apa ya? Seperti tadi dibilang, kita akan opsi buy jika harga masuk ke area sini. Namun jika harga respect turun, kita akan mencari tumpangan. Namanya juga numpang ya, tumpangan untuk ikut turun menuju ke area demand, yaitu di sini. Seperti itu ya. Dan saya sudah gambar juga di sini. Ya, ini gambar ya, menggambarkan bahwa kita punya trend line di sini, ada trend line downtrend ya, yang ke bawah sini. Kemudian kita juga punya trend line yang uptrend di sini. Nah, seperti itu sehingga harga masih berada di area sini ya, di dalam sini ya. Kemungkinan besar sih ya kita ini masih turun dulu ya sedikit ya. Kalau dia di sini kan ini kompresi ya, menurutku ya ini kompresi ya, karena ini udah pada diambilin semua gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya nanti untuk reversal ya kan gitu. Nah, tapi harus masuk dulu ke area supply demand atau supply-nya kan gitu ya. Kalau di sini dalam hal ini mungkin dalam hal ini dia akan harus ambil area demandnya supaya bisa naik lebih kenceng kan gitu. Baik, kemudian apa lagi nih? Oke, kita cek di time frame yang lebih kecil lagi ya. Misalnya di H1 seperti apa sih keadaannya? Di H1 juga ini sebenarnya ini nggak terlalu jelas kalau di sini kompresinya ya. Nanti di time frame yang lebih kecil ini juga ada kompresi juga di sini. Oke, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di 30. Di 30. Nah, ini dia. Ini juga udah mulai kelihatan ya kompresinya. Nanti coba kita cek lagi di time frame yang lebih kecil ya. Ini ada area ini nih. Nanti dia mungkin ke bawah lagi ya. Area apa? Area ekstrimnya ya, paling ujung. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil lagi di M15. Nah, ini juga sama ya, sama ini udah pada ini sebenarnya M5 sih aku ininya gambarin kompresinya. Nah, di sini dia tuh. Nah, gini dia. Nah, ya kan tuh. Cet. Nah, kan ini menuju ke area supply yang ini kompresi area supply. Ini kompresinya dia turun nanti lebih dalam ya, lebih dalam mestinya ya. Ini sudah diambil, ini ada yang masih fresh ini. Nah, ini ada yang masih fresh ya, jadi mungkin kemungkinan besar ya, maaf kalau salah
Bentar kita coba ilustrasiin ya. Nanti kan gini dia ya, set ini respect, dia turun ke sini, naik lagi dikit, turun lagi sini, turun, nah gini gitu, ini ke sini. Oh, nah yang ini nih, nah ini ambil dulu yang ini nih, ini press seperti itu, baru itu mungkin ya. Nanti nerusin ininya, karena yang ini kompresi itu mesti landai sih, ini masih ada seperti itu. Oke, kita hapus lagi ya supaya gambarnya ini ilustrasi aja, ilustrasi. Oke, kemudian kita kembali ke template 4 jam. Oke, untuk membacakan kesimpulan ya. Nah, ini dia kesimpulannya. Ini kan dia kompresi nih, set ke atas ke bawah gitu kan. Kayak gini nih, ke atas ke bawah. Bener tuh? Bener kan? Ya, kayak gini nih kompresi. Set kayak gini kan, tail. Tail gitu kan. Nah, terus kayak gitu, tail gitu kan. Nah, ini kan kompresi. Kayak gitu. Ya. Oke, nah ini sampai mana? Mestinya dia sampai full mitigated ya, sampai full mitigated. Bentar, kita delete lagi ya. Nah, mau baca kesimpulan kan? Mudah-mudahan terjadi. Kalau nggak respect ya nggak masalah. Kan kita entry ketika apa? Ketika sudah ada konfirmasi di LTF. Tanpa konfirmasi mah jangan entry. Kalau mau agresif silahkan. Nanti kalau ke floating ya kan harus siap, karena kan Anda agresif kan gitu. Nah, saya sih senengnya ya konfirmatif lah, lebih nyaman, lebih tenang tradingnya gitu. Menurutku ya. Tapi ada juga sih kalau menurut orang lain, ngapain SMC mah gitu kan, udah lama nunggunya, terus kadang nggak cocok lagi. Kalau nggak cocok biasanya sih kalau yang nggak sorry, kalau yang nggak yang entry-nya salah, berarti biasanya sih dia nggak konfirmatif gitu, langsung agresif gitu kan. Sebenarnya harus konfirmatif gitu kan, entah adanya cok misalnya, cok bearish atau cok bullish ya. Kalau kayak di sini misalnya sudah ada, nanti akan ada cok bearish atau QM bearish ya, itu baru kita bisa entry. Tapi kalau agresif ya nanti bisa ke floating atau bisa nanti layering gitu kan, seperti itu. Sih aku lebih menyarankan konfirmatif gitu, terkonfirmasi lah di LTF ya, baik dengan adanya QM ataupun dengan adanya cok boss gitu kan, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke H4. Di sini saya akan membacakan kesimpulan untuk pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC untuk analisis hari ini, hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023. Metrend adalah cok bullish, minoternya adalah bullish, kemudian harga berada di area London. Terbaik adalah kita menunggu London break, apakah dia nanti akan London break high atau akan London break low. Opsi terbaik apa? Opsi terbaik adalah buy. Buy di mana? Buy di area sini, di area demand. Atau sell jika respect area supply ya. Jika ada area supply kita akan numpang turun seperti itu. Numpang turun dulu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bergabung di grup Telegram kita di TKP gratis, ya kan? Oke, itu aja mungkin. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum